Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Tia Ivanka dari Fakultas Tarbiyah Prodi PIAUD dengan nomor induk mahasiswa 25096489092. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketujuh, yaitu pemikiran salafiyah klasik. Berikut latar belakang dari pemikiran salafiyah klasik. Terjadi perdebatan antara wahyu dan akal, muncul kelompok rasional seperti Mu'tazilah. Ulama hadis berusaha menjaga kemurnian ajaran Islam. Lahir gerakan salafiyah klasik sebagai respon terhadap rasionalisme berlebihan. Penjelasan perkembangan filsafat Yunani dalam dunia Islam memunculkan berbagai aliran teologi. Sebagai kelompok lebih mengutamakan akal daripada teks agama. Kondisi ini mendorong para ulama hadis mempertahankan pemahaman dan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pemahaman generasi salaf. Adapun Imam Ahmad bin Hambal yang lahir di Baghdad 164 Hijriah, pendiri mazhab Hambali, ahli hadis, tokoh ulama utama Ahlus Sunnah. Penjelasan Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai ulama besar yang sangat fokus pada hadis. Beliau melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan hadis Nabi. Karya terbesar adalah Al-Musnad, keteguhan dalam mempertahankan akidah saat peristiwa mihnah menjadikan simbol perjuangan Ahlu Sunnah. Adapun Ibnu Taimiyah yang lahir di Harran 661 Hijriah yang menguasai banyak disiplin ilmu, reformator pemikiran salaf dan penulis banyak karya ilmiah. Penjelasan ilmu Ibnu Taimiyah hidup pada masa umat Islam menghadapi tantangan besar, baik dari invasi Mongol maupun perkembangan filsafat dan ilmu kalam. Berbeda dengan Imam Ahmad yang lebih fokus pada hadis, Ibnu Taimiyah menggunakan pendekatan ilmiah dan argumentasi untuk membela akidah Islam. Adapun metode pemikiran salafiyah, yang pertama yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat, dan Atsar sahabat. Yang terakhir yaitu Qiyas. Salafiyah klasik menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, akan tetapi digunakan tetapi tidak boleh mendahului wahyu. Jika terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka yang harus dikoreksi adalah pemahaman akal, bukan wahyunya. Adapun kritik terhadap rasionalisme ekstrim, yang pertama yaitu menolak spekulasi berlebihan, mengkritik filsafat Yunani, dan yang terakhir menolak takwil yang berlebihan. Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah menilai bahwa berbagai teologi terlalu pengendalan logika hingga mengubah makna teks agama. Menurut mereka, penggunaan akal harus tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh wahyu. Adapun konsep tauhid salafiyah, yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yang artinya mengakui Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Tauhid uluhiyah yang artinya hanya Allah yang berhak disembah. Sedangkan tauhid asma wa sifat berarti menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan makhluknya. Adapun konsep iman yang meliputi hati, lisan, dan juga perbuatan. Menurut salafiyah klasik, iman bukan hanya keyakinan dalam hati, tetapi juga harus diucapkan dan dibuktikan melalui amal perbuatan, dan dapat bertambah dengan ketaatan dan kekurangan karena kemaksiatan.
analisis dan relevansi. Yang pertama yaitu menjaga kemurnian ajaran Islam, yang kedua yaitu menyeimbangkan akal dan wahyu, yang terakhir yaitu pengaruh Islam di masa kini. Kesimpulan, Salafiyah lahir sebagai respon terhadap rasionalisme ekstrim, dan Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah merupakan tokoh utama. Dan yang ketiga, wahyu menjadi sumber utama. Yang terakhir, akal adalah yang digunakan secara proporsional. Kesimpulannya, Salafiyah klasik bukan gerakan yang anti akal, tetapi gerakan yang menempatkan akal sesuai fungsi melalui pemikiran Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah yang lahir memiliki pemikiran dan berusaha menjaga keseimbangan antara wahyu dan rasional dalam memahami ajaran Islam. Sekian pemaparan materi ke-7. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.